belajar seru, belajar di RRI. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Oke, masih di kawasan siar Jalan MMI nomor 82 RRI Samarinda, suara kreativitas sahabat kreatif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Rena Rika di hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020. Dan kita masuk di Belajar di RRI. Dan sekarang kita sudah terhubung juga nih ya sahabat kreatif ya, bareng ibu guru yang bakal membagikan materi di siang hari ini. Ada Ibu Zulaiha SPD dari SMKTI Erlangga, sahabat kreatif ya. Ibu Zulaiha ini adalah guru BK loh sahabat kreatif. Waduh, berarti buat kamu yang mungkin sedikit mucil nih, pasti sering bertemu dengan Ibu Zulaiha ini ya sahabat kreatif ya. Kalau gitu kita sapa dulu di siang hari ini ya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas. Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya apa aja sih Bu selama pandemi ini Bu? Untuk kesibukannya sejauh ini saya masih mengisi materi untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kalau untuk siswa-siswanya memang kita berada di rumah, untuk guru-gurunya itu tetap berada di sekolah untuk memberikan materi kepada siswa-siswanya. Oke. Oke Bu, kalau gitu bisa langsung aja deh dibagiin materinya ya di siang hari ini ya. Baik Mas, terima kasih Mas. Ya. Sebelum saya memulai materi ini, saya mau menyapa dulu untuk seluruh siswa SMKTI Erlangga yang sudah bergabung di RRI ini, dan juga seluruh guru yang sudah bergabung, serta seluruh masyarakat yang sudah menyaksikan RRI Pro 2 hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan materi tentang hikmah belajar di masa pandemi. Kenapa sih saya mengambil materi ini? Karena sejauh ini mungkin pikiran kita, pikiran anak-anak, pikiran masyarakat, adanya pandemi ini negatif saja, tidak ada yang positif. Betul Mas, seperti itu? Betul. Iya betul, karena sejauh ini pikirannya hanya negatif saja. Nah, saya ingin menyadarkan masyarakat ataupun anak-anak bahwa pandemi ini juga memiliki efek yang sangat positif untuk kita semua. Pandemi ini adalah ujian bagi kita semua. Mau menghindar itu bukan solusi. Mau mengeluh itu tidak memberi perubahan. Satu-satunya cara yaitu mensyukuri dengan cara menyesuaikan diri dengan baik di masa new normal ini. Hikmah belajar di masa pandemi ini ada 6. Yang pertama, meningkatkan kemampuan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Yang ketiga, mampu mengatur waktu lebih baik. Yang keempat, kreatif dalam kegiatan di rumah. Yang kelima, quality time with family, jadi waktu bersama keluarga lebih banyak. Yang keenam, lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Baik, saya akan membahas satu persatu hikmah belajar di masa pandemi ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan teknologi. Belajar dalam jaringan ini mengharuskan guru melek teknologi. Selain guru, siswa juga harus melek teknologi. Guru dituntut untuk selalu mencari informasi mengenai aplikasi yang sedang marak digunakan dalam pembelajaran. Siswa pun seperti itu. Siswa dituntut aktif untuk mencari materi-materi di Google-nya. Contoh aplikasi yang biasa, ini contoh yang digunakan di SMKTI ya Mas, itu menggunakan Google Classroom. Terus juga ada menggunakan Quizzes, menggunakan Form, dan menggunakan Edmodo dan aplikasi lainnya. Ini adalah hikmah di masa pandemi ini, meningkatkan kemampuan teknologi. Mungkin sebelum adanya pandemi, siswa-siswa bertatap muka secara langsung dengan gurunya di kelas. Belum mengenal yang namanya classroom, mungkin ada sebagian juga yang sudah menggunakan classroom. Tapi setelah adanya COVID ini, semua siswa, semua guru diharuskan menggunakan teknologinya. Berbagai macam aplikasi, yaitu tadi seperti saya sebutkan, ada Classroom, ada Quizzes, ada Form, ada Edmodo, dan aplikasi lainnya. Hikmah yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Karena terbatasnya oleh waktu dan jarak, sehingga berkomunikasi dengan guru menjadi lebih terbatas. Saat ini, smartphone atau HP benar-benar menjadi
wadah yang sangat penting untuk terus menggali berbagai informasi. Jadi saat kita tatap muka secara langsung di sekolah, mungkin informasi yang kita terima itu banyak ya Mas ya. Karena siswa bisa langsung berinteraksi dengan siswa, Bu saya mungkin belum paham dengan materi ini. Guru bisa langsung memberikan jawabannya di mana yang materi yang belum paham. Tetapi karena sekarang menggunakan smartphone secara online, siswa itu dituntut untuk mandiri, mencari. Misalnya, aduh, waktunya sudah habis nih untuk belajar matematika. Saya belum paham lagi. Saya mencoba untuk menghubungi guru mata pelajarannya. Atau saya mencoba untuk mencari materi sendiri di Google-nya. Atau saya mencari sendiri materinya di buku. Jadi siswa ini dituntut untuk bisa mandiri. Ini adalah kelebihannya dari pandemi ini. Mungkin kalau selama ini siswa tunggu dikasih, oh saya terima, dikasih saya terima. Karena COVID, untuk bertemu secara langsung jadi berkurang, jadi siswa berusaha untuk mencari materi sendiri. Yang ketiga, mampu mengatur waktu lebih banyak. Nah, karena kondisi seperti ini, siswa belajar di rumah, dia bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Entah mungkin dia sambil membersihkan rumah, tapi juga dia harus ikut meet, atau misalnya saya lagi ngerjakan tugas, tapi juga saya bisanya sambil menonton TV, mampu mengatur waktu lebih baik. Jadi kalau di sekolah kita duduk, mendengarkan, dikasih soal, mengerjakan. Kalau di rumah sekarang lebih fleksibel. Oh saya semangatnya itu waktu pagi belajarnya, berarti pagi-pagi sudah siap. Oh saya semangatnya ngerjakan tugas malam, berarti malam kita mengerjakan tugas. Tinggal dari siswa-siswa sendiri mampu mengatur waktunya dengan baik. Cara-caranya supaya bisa mengatur waktu dengan baik yaitu membuat agenda kegiatan. Jadi bisa ditulis di note-nya atau di note HP saja atau di note kertas kecil. Agenda saya hari ini pelajaran pertama matematika. Pelajaran kedua bahasa Indonesia. Oh iya, saya ingat kemarin ada tugas penjas yang belum saya kerjakan. Jadi lebih fleksibel, bisa mengerjakan tugas yang kemarin. Terus itu prioritaskan kegiatan utama. Kegiatan kalian, apalagi yang sekolah, kegiatan utama kalian adalah belajar. Jadi walaupun kalian berada di rumah, saya kan di rumah aja tuh. Bisa aja nanti. Jangan prioritaskan tugas kalian. Karena kalau misalnya hari ini dikasih tugas 3, besok dikasih tugas 3, lusa dikasih tugas 3, seminggu kemudian baru dibuka tugasnya. Semua tugas akan menumpuk. Jadi prioritaskan, buat jadwal tugas kalian yang mana yang harus dikumpul duluan. Perbanyak ibadah. Nah ini juga bagian dari mampu mengatur waktu lebih baik. Kalian bisa memperbanyak ibadah karena kalian berada di rumah. Yang keempat, kreatif dalam kegiatan di rumah. Bagi sebagian orang, pembatasan aktivitas justru bisa membuat mereka lebih kreatif dan mengembangkan diri agar kesehatan tubuh dan mental tetap terjaga. Hal-hal apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Misalnya membuat kerajinan tangan dari sampah, memasak dengan orang tua kalian, itu salah satu bentuk kreatif dan kegiatan kalian di rumah. Atau bisa juga mendengarkan musik, bahkan mungkin ada yang bisa membuat lagu. Apalagi ibu perhatikan anak-anak sekarang karena semuanya menggunakan HP, rajin nih membuka-buka musik, membuka-buka lagu. Nah di situ kalian bisa mengcover-cover lagu, bahkan mungkin kalian muncul, wah saya sudah bisa menciptakan suatu lagu. Yang kelima, quality time with family. Waktu bersama keluarga kalian lebih banyak. Waktu adalah hal berharga yang bisa diberikan pada orang terdekat seperti keluarga. Selama ini mungkin ada beberapa sekolah yang menerapkan full day sekolah, sehingga banyak waktu di sekolah daripada di rumah. Jadi waktu untuk ketemu dengan keluarga itu sedikit. Misalnya dari jam 7 sampai jam 4, anak-anak harus berada di sekolah. Dengan adanya pandemi COVID seperti ini,
pertemuan antara orang tua dan siswa itu menjadi sering. Kenapa? Karena siswa tetap berada di rumah. Belajar juga menjadi lebih enak karena di rumah orang tua bisa memantau, oh seperti ini cara anak saya belajar. Yang keenam, lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Di masa pandemi ini mengharuskan semua saling support agar semangat, peduli kesehatan dan tidak kendor. Jadi, selain kalian juga menjaga diri kalian agar tidak terkena COVID, kalian juga bisa mengingatkan orang tua kalian agar terhindar dari COVID. Jadi, misalnya nanti saat kalian keluar rumah bersama orang tua, bersama keluarga kalian bisa saling mengingatkan, "Mak, Pak, pakai maskernya dong sebelum keluar rumah. Mak, Pak, sebelum masuk rumah jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer-nya." Nah, itu tadi adalah 6 hikmah belajar di masa pandemi ini. Jadi, jangan lagi berpikir, gara-gara COVID, belajarnya di rumah, saya bosan, saya ngantuk, saya nggak bisa kemana-mana, saya begini. Jangan. Ada efek positif yang bisa kalian ambil di masa pandemi ini. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, Bu, saya bosan, Bu, sudah di rumah, apalagi yang harus saya lakukan. Kalian bisa mengisi kreatif dalam kegiatan di rumah, misalnya ngajak mamanya atau ngajak bapaknya, kita bikin masak yuk, kita bikin kue yuk, seperti itu, kita bikin kerajinan tangan yuk, atau mungkin, Pak, Mak, ayo kita bikin YouTube kegiatan kita selama pandemi di rumah. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik Ibu. Dan untuk sahabat kreatif juga sama teman-teman yang lagi mendengarkan siaran kita di siang hari ini bisa nontonin juga nih live streaming kita di Facebook di RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda, dan juga yang mau tanya-tanya bisa langsung aja komen atau di mention di Twitternya Pro 2 di @pro2 Samarinda, dan juga di SMS di 0812587885. Oke, nanti bakal dilanjutin lagi ya Bu ya untuk materinya di sesi yang kedua. Iya, silahkan. Oke, kalau gitu kita break dulu sahabat kreatif, ketemuan dulu sama single miliknya Rizky Febian dengan Cuek. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini Jam 11 lewat 23 menit, kita masih lanjut lagi bersama dengan Ibu Zulaiha ya, sahabat kreatif ya dari SMKTI Erlangga. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya terjawab juga nanti bisa bertanya langsung aja sahabat kreatif ya, komen di live streaming kita di RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda di Facebook, dan juga bisa mention di Twitter di @pro2samarinda, dan juga bisa di SMS di 0812-5848-7885. Masih barengan dengan Bu Zulaiha ya, atau Ibu Leha nih. Halo Ibu. Iya, halo Mas. Iya, mungkin bisa lanjut lagi Bu ya. Iya, Untuk baik. ini Terima kasih materinya. Mas ya. Siap. Iya, kita lanjut ya. Tadi ada 6 hikmah belajar di masa pandemi. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Yang ketiga, mampu mengatur waktu lebih baik. Yang keempat, kreatif dalam kegiatan di rumah. Yang kelima, quality time with family atau banyak waktu bersama keluarga. Yang keenam, lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Itu hikmah belajar di masa pandemi. Ada hikmah nih juga secara umum bagi kita semua dengan adanya pandemi. Apa sih itu? Yang pertama itu polusi berkurang. Kenapa polusi berkurang? Karena masyarakat ini jarang keluar rumah, masyarakat berdiam diri di rumah, itu menyebabkan polusi itu berkurang. Jadi udara itu menjadi sehat, udara itu menjadi segar. Yang kedua, terbiasa hidup hemat. Biasanya kalau sebelum COVID, kalau sudah ada waktu, ayo kita jalan, ayo kita ke mall, ayo kita belanja sana sini. Tapi dengan adanya COVID, kita lebih hemat. Kenapa? Karena kita beli bahan untuk keperluan di rumah, kita stok biasanya sebulan dan kita masak di rumah. Tidak perlu lagi yang namanya ayo kita makan di luar, ayo kita belanja-belanja kemana, tidak perlu lagi. Ini adalah hikmah secara umum adanya COVID. Yang pertama tadi itu adalah polusi berkurang karena masyarakat
berdiam diri di rumah. Yang kedua, terbiasa hidup hemat. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi nih di akhir bulan, aduh sudah uang nggak ada, mau beli ini, nggak perlu lagi karena sudah terbiasa hemat dengan adanya COVID. Biasanya nih anak-anak bertanya-tanya, tips apa sih Bu supaya belajar di rumah itu lebih efektif? Baik, Ibu akan membagikan tips belajar efektif selama kalian berada di rumah. Yang pertama itu belajar di waktu yang tepat. Jadi memang seperti Ibu bilang tadi, kalian mempunyai banyak tugas, misalnya di sekolah ada 10 mapel. 10 mapel semuanya ada tugasnya. Jadi kalian harus prioritaskan tugas mana sih yang lebih dahulu akan dikumpul. Nah, jadi itu dilistkan di nomor 1. Tulis aja 1. Matematika dikumpul hari Selasa 25 Agustus 2020. Berarti tugas matematika harus diselesaikan terlebih dahulu. List kedua, mata pelajaran IPA dikumpulnya hari Kamis misalnya. Oh, berarti masih bisa dikerjakan. Berarti yang pertama itu adalah tugas matematika. Itu adalah tips yang pertama agar belajar efektif di rumah. Bu, saya itu males loh Bu nulis di catatan kecil kayak gitu, takut hilang. Tulis aja di HP-nya. Kenapa? Karena HP itu selalu dibuka. Selalu dibuka setiap waktu, selalu dibuka setiap hari. Tulis aja di HP-nya, di notes-nya. Bahkan mungkin di pengingatnya. Keren gitu, misalnya, oh hari ini harus mengerjakan tugas ini. Yang kedua, sediakan tempat belajar yang nyaman. Nah, karena ini anak-anak belajarnya di rumah, mungkin ada yang belajarnya di tempat tidur, ada yang sambil baring-baring, sambil mengikuti meet dengan gurunya. Belajar di tempat tidur itu memang menyenangkan, tapi itu sebenarnya tidak baik. Karena apa? Nanti takutnya lama-kelamaan jadi tidur, jadi tidak mengikuti belajar. Jadi buatlah belajar itu misalnya di meja belajar. Bu, saya tidak punya meja belajar, bagaimana dong? Di meja ruang tamu, itu tidak apa-apa. Atau misalnya belajarnya sambil duduk, jangan sambil berbaring. Tips yang ketiga, atur area yang nyaman. Nah, Ibu juga sudah pernah memberikan materi ini sama kalian. Buatlah suasana belajar kalian senyaman mungkin. Jangan nih bukunya ditumpuk semua di sebelah laptopnya, jadinya nanti pusing. Terus catatan kertasnya kemana-mana, itu jangan. Itu harus disusun rapi. Yang keempat, sediakan alat-alat untuk belajar. Alat-alat ini apa saja sih? Buku, pulpen, pensil, mungkin laptop, HP. Bu, bagaimana Bu kalau saya tidak punya laptop? Tidak apa-apa, menggunakan HP saja. Terus juga kalian ada yang mungkin sudah dibagikan buku paket dengan sekolahnya, atau mungkin ada yang kreatif, Bu, saya sudah beli buku paket sendiri di luar. Silahkan, itu adalah salah satu alat agar belajar kalian efektif di rumah dengan tersedianya buku paket. Yang kelima, pastikan koneksi kalian baik. Karena ini kalian belajarnya dari rumah, pastikan betul-betul apakah wifi-nya baik, atau mungkin Bu, saya menggunakan data seluler. Pastikan data selulernya juga dalam koneksi yang baik, agar selama mengikuti pembelajaran daring tidak ada gangguan. Yang keenam, sediakan cemilan. Nah, ini mungkin yang tidak bisa kalian lakukan di sekolah. Kalau kalian belajar di sekolah, kalian tidak boleh membawa makanan kalian di dalam kelas. Boleh, tapi disimpan. Tapi kalau saat kalian di rumah, cemilan ini bisa menjadi penunjang agar kalian bisa semangat dalam belajarnya. Misalnya nih, sambil mengerjakan tugas, di sebelah kirinya mungkin ada susu, ada snack, supaya kalian bisa nyaman dalam mengerjakan tugas. Yang ketujuh, jauhkan benda yang membuat tidak fokus. Jadi, jangan sambil belajar di depan TV atau di depan rumah gitu, karena ada motor lalu lalang, apalagi di depan TV. Misalnya TV-nya lebih nyaring daripada suara gurunya.
nanti malah lebih fokus ke TV-nya daripada ke gurunya. Jadi hindarilah tempat-tempat yang membuat anak-anak semua tidak fokus. Yang kedelapan, pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal. Jadi kalau kalian misalnya belajar di rumah, apalagi yang mengerjakan tugas di malam hari, pastikan cahayanya itu terang. Kenapa? Karena nanti bisa mengganggu matanya kalian. Dan juga kalau misalnya cahaya lampunya itu tidak terang, bisa membuat kalian mengantuk. Yang kesembilan, cari tahu cara belajar yang sesuai dengan diri kalian. Nah, cara belajar itu kan ada 3 tuh. Ada secara auditorial, ada secara visual, ada secara kinestetik. Kalian bisa lihat cara belajar kalian. Kalau misalnya kalian secara auditorial, berarti kalian itu pahamnya itu dengan cara membaca per kalimat, terus membaca buku. Kalian paham tuh. Itu cara belajar yang mohon maaf, itu untuk cara belajar yang visual. Kalau yang auditorial itu biasanya belajar sambil mendengarkan musik. Jadi untuk cara belajar yang auditorial ini, kalian bisa mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik yang kalian sukai. Cara belajar yang ketiga yaitu kinestetik. Badan kalian harus bergerak terus, harus sambil berolahraga supaya kalian konsentrasi. Nah, jadi itu tadi ya, ada 3 gaya belajar. Gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Cari dulu kalian ada di gaya belajar mana. Mungkin, Bu, saya ada di 3 gaya belajar tersebut. Bagus. Berarti di saat kalian mendengarkan musik bisa fokus, di saat gerak tubuh kalian bisa bergerak-gerak, kalian juga bisa fokus karena ada kinestetiknya. Di saat visual pun seperti itu, kalian juga bisa fokus. Itu adalah tips belajar efektif di rumah. Yang pertama tadi Ibu ulangin, belajar di waktu yang tepat. Yang kedua, sediakan tempat belajar yang nyaman. Yang ketiga, atur area yang nyaman. Yang keempat, sediakan alat-alat untuk belajar. Yang kelima, pastikan koneksi baik. Yang keenam, sediakan cemilan. Yang ketujuh, jauhkan benda yang membuat Anda tidak fokus. Yang kedelapan, pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal. Yang kesembilan, cari tahu cara belajar yang sesuai dengan diri kalian. Itu Mas, terima kasih. Saya kembalikan ke RRI 2. Oke, untuk sahabat kreatif yang masih mengikuti siaran kita di siang hari ini bisa bertanya juga nantinya sahabat kreatif ya, di live streaming kita di Pro 2 di RRI spasi Pro 2 spasi Samarinda, dan juga di Twitter bisa tanya-tanya di @pro2 Samarinda, langsung aja mention, dan di SMS di 0812584885. Oke, nanti kita bakal lanjutkan lagi barengan Ibu Leha di siang hari ini. Kita ketemu dulu sama single yang satu ini lagi, sahabat kreatif ya. Tambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang gembira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama, belah dada kita. Letakkan Garuda di dada kita yang mengujur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
Merdeka, serentak menerjang, menerkam, terjang, tak gentar menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja.
Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar asik, belajar seru, belajar di RRI. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, sahabat Keting, masih balik lagi belajar di RRI di siang hari ini dan masih barengan Ibu Zulaiha ya, sahabat Keting ya. Masih di tema yang kita bahas di siang hari ini yaitu hikmah belajar di masa pandemi. Nah, buat sahabat kreatif yang lagi stay tune, lagi pantengin Pro 2 Samarinda, bisa tanya-tanya juga nih di siang hari ini, bisa di Twitter di @pro2samarinda, langsung aja mention di SMS bisa di 08125848787885. Dan juga bisa di Facebook ya Sobat Kreatif ya, nontonin streaming kami Sobat Kreatif di RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda. Halo Ibu Leha. Halo. Iya, mungkin bisa sedikit mengulang lagi tadi Bu materinya di siang hari ini ya. Mungkin dikasih kesimpulan aja kayak mana sih untuk menghadapi pandemi ini biar nggak terlalu bosan di rumah.
Oke, baik Mas. Jadi terima kasih ya Mas ya sudah Yep. memberikan kepada saya. Mhm. Hikmah belajar di masa pandemi ini seperti tadi yang saya bilang di awal, kita jangan hanya berpikir yang negatif saja tentang COVID ini. Kita harus melihat yang positif-positifnya juga dari adanya pandemi ini. Nah, hikmahnya tadi itu ada, untuk siswa itu ada 6, dan secara umum itu ada 2 yang bisa diambil dalam hikmah belajar di masa pandemi ini. Hikmah belajar untuk siswa yang pertama itu bisa meningkatkan kemampuan teknologinya. Jadi siswa-siswa dituntut untuk bisa menggunakan smartphone-nya bukan hanya untuk sosial media, tapi juga bisa digunakan untuk belajar. Hikmah yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian siswa. Siswa di rumah nih belajarnya sendiri. Kadang-kadang juga orang tuanya mendampingi. Kadang siswa masih belum paham materi yang disampaikan oleh guru, dia bisa mencari materinya sendiri. Itu adalah salah satu hikmah adanya COVID. Tanpa disadari, siswa-siswa sudah belajar mandiri. Yang ketiga, mampu mengatur waktu lebih baik. Karena di rumah, jadi waktu belajar itu bisa fleksibel. Untuk mengerjakan tugas, saya mau mengerjakan tugasnya malam saja. Karena waktu siang hari saya gunakan misalnya untuk membantu orang tua. Jadi saya mengerjakan tugasnya untuk malam. Itu adalah hikmah dari adanya pandemi ini. Yang keempat, kreatif dalam kegiatan di rumah. Mungkin ada yang di rumah mengisi waktu luangnya bersama orang tua dengan memasak, bercocok tanam, atau membuat kerajinan tangan, atau mungkin ada yang sudah membuat lagu bersama orang tuanya, atau mungkin Bu, saya sudah bisa menciptakan musik saya sendiri. Atau bisa juga Bu, saya sekarang sudah aktif jualan online shop Bu. Itu adalah salah satu kreatif kalian selama kalian berada di rumah. Yang kelima, quality time bersama keluarga. Jadi waktu berkumpul, waktu bertemu kalian bersama keluarga itu menjadi lebih banyak. Karena selama ini mungkin kalian di sekolah untuk bertemu orang tua kalian, pas sudah pulang sekolah, sudah capek, nggak ada lagi, sudah waktu mau ngobrol. Tapi dengan adanya pandemi ini, kalian lebih banyak mengobrol bersama orang tua kalian. Kalian bisa nonton bareng-bareng bersama orang tua kalian, atau bahkan kalian bisa berolahraga bersama-sama. Yang keenam, lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Di setiap hari, setiap waktu kalian selalu mengingatkan orang tua kalian, selalu mengingatkan adik kakak kalian untuk mencuci tangan, menggunakan hand antis, dan selalu menggunakan masker saat bepergian. Itu adalah 6 hikmah belajar di masa pandemi ini untuk pelajar. Untuk secara umum apa sih hikmahnya? Yang pertama itu polusi berkurang. Karena masyarakat itu berada di rumah, jadi untuk bepergian, menggunakan kendaraan itu menjadi berkurang. Jadi udara yang kita hirup itu juga sehat, udara yang kita hirup itu juga segar. Yang kedua, terbiasa hidup hemat. Mungkin karena sebelum COVID mau makannya di luar, terus ada yang lagi baru mau makan di luar, terus tapi setelah adanya COVID, masyarakat jadi rajin untuk memasak di rumah. Ini juga merupakan salah satu bentuk hemat. Itu adalah hikmah belajar di masa pandemi. Tadi juga saya ada membagikan tips belajar efektif di rumah. Supaya tadi seperti Mas bilang, supaya nih anak-anak nggak bosan. Supaya nggak itu terus yang dikerjain, pengen hal-hal yang baru. Jadi yang pertama itu belajar di waktu yang tepat. Belajarlah di waktu yang tepat. Saat kalian tidak ada jam belajar, gunakanlah waktu tersebut untuk kalian mengisi hiburan. Misalnya saya sukanya nonton drama Korea. Oh, tugas saya sudah selesai semua. Jadi saya bisa mengisi waktu luang saya dengan menonton drama Korea. Yang kedua tadi, sediakan tempat belajar yang nyaman. Tempat yang nyaman itu bukan belajar di tempat tidur ya, tapi belajar sambil duduk atau belajar di meja belajar, bagi yang mempunyai meja belajar. Yang ketiga, atur area yang nyaman. Jadi di sekeliling kalian itu saat kalian belajar, atur
sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya, Bu, saya suka aktor Korea, Bu, opa-opa. Saya tempel, Bu, di meja belajar saya nih gambar opa Korea supaya saya semangat belajar. Nggak apa-apa. Itu adalah salah satu cara supaya kalian merasa nyaman dalam belajar. Yang keempat, sediakan alat-alat untuk belajar. Alat-alat ini seperti yang Ibu tadi sebutkan, itu ada buku tulis, buku paket, ada laptop atau HP, ada pulpen, ada pensil, dan sebagainya. Pastikan koneksinya baik. Yang kelima, nah ini tadi sebelum memulai pembelajaran, pastikan dulu WiFi, data selulernya dalam kondisi yang baik. Yang keenam, sediakan cemilan. Jadi saat belajar nih, kalau di sekolah kalian tidak boleh membawa makanan di dalam kelas. Boleh saja tapi harus disimpan. Tapi kalau misalnya kalian belajar di rumah itu silahkan saja asal tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, jauhkan benda yang membuat Anda tidak fokus. Jadi seperti tadi, belajar sambil di depan TV, terus TV-nya nyala, suaranya nyaring, atau belajar di depan rumah, suara motor, suara mobil lewat itu menyebabkan kebisingan. Yang kedelapan, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Jadi cahayanya itu harus terang agar mata kalian tidak sakit. Yang kesembilan, cari tahu cara belajar yang sesuai dengan kalian. Cara belajar itu ada 3 seperti yang tadi Ibu sebutkan. Ada cara belajar kinestetik, ada cara belajar auditori, dan ada cara belajar visual. Kalian harus tahu kalian berada di cara belajar yang seperti apa. Atau Bu, saya ada di ketiganya loh Bu. Berarti kan tidak apa-apa. Berarti dalam kondisi kinestetik itu harus bergerak terus seperti olahraga. Kalian tetap bisa fokus. Auditorium, cara belajarnya harus sambil mendengarkan musik. Berarti juga saat misalnya guru menjelaskan terus kalian mendengarkan musik, kalian tetap fokus. Itu juga termasuk gaya belajar audi. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini kalian harus gaya belajar yang suka membaca. Jadi kalian tuh sukanya membaca terus, suka berkomunikasi secara tulisan. Biasanya orang-orang yang visual ini tulisannya bagus. Untuk yang gaya belajarnya kinestetik, tulisannya itu kurang bagus. Terus pakaiannya untuk visual ini biasanya harus sama. Jilbabnya harus warnanya pink, bajunya pink, bawahnya juga harus senada dengan atasnya. Itu adalah tips belajar efektif di rumah. Bagaimana sih tadi Masnya bilang supaya siswa-siswa ini nggak bosan berada di rumah. Kalau misalnya sudah selesai semua nih, pelajaran saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai, saya masih bosan, saya tapi nggak boleh keluar. Apa sih yang harus saya lakukan? Kalian coba deh ke dapur, temuin orang tua kalian. Mak, Pak, masak apa sih di dapur? Seperti itu. Atau misalnya mama bapaknya lagi duduk-duduk santai. Mak, Pak, kita nonton bareng yuk, ada film baru nih. Seperti itu. Atau juga, Mak, Pak, kita senam bareng yuk, di rumah aja. Nggak usah harus keluar rumah. Atau yang lebih baik lagi, mungkin yang beragama muslim atau yang beragama lain, ayo kita beribadah bersama-sama. Itu adalah cara yang paling efektif supaya bisa mengisi waktu, bukan mengisi waktu luang, itu adalah kewajiban kalian semua saat kalian berada di rumah, yaitu beribadah agar kondisi COVID seperti ini segera berlalu dan kalian bisa beraktivitas seperti biasa sehari-hari. Seperti itu, Pak. Oke. Bu, mungkin waktunya juga udah mepet, bisa sedikit dibagi pesan-pesan nih untuk sahabat kreatif dan untuk teman-teman yang lagi stay tune di siang hari ini. Baik, ini pesan-pesannya ya untuk sahabat kreatif ya dari RRI ya Mas ya. Yang pertama dulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada RRI yang sudah mengundang saya untuk mengisi materi di sini. Terus pesan-pesan saya untuk RRI semoga maju terus, semangat terus dalam berkarya walaupun kondisi COVID seperti ini, tidak ada hambatan untuk terus berkarya. Untuk teman-teman semua yang di luar sana tetap jaga kesehatannya, jangan lupa untuk memakai masker jika keluar rumah.
Jangan lupa mencuci tangan bila selesai bepergian dari manapun, dan jangan pernah berpikir karena adanya kondisi COVID ini semuanya terpuruk. Jangan, karena kondisi COVID seperti ini ada juga efek positifnya, dan jangan berpikir kalian sendirian, karena kita hadapi ini dengan bersama-sama. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih ya Ibu Zulaiha ya untuk membagikan materi di siang hari ini belajar di RRI, dan mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih kalau gitu waktunya untuk Ibu Zulaiha di siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat kreatif, dan sudah aku nemenin kamu di belajar RRI juga barengan Ibu Zulaiha tadi ya. Kita membahas tentang materinya, yaitu tema hikmah belajar di masa pandemi. Jadi banyak kan sahabat kreatif ya sebenarnya kegiatan yang bisa kamu lakuin tuh di rumah aja tuh banyak banget. Tapi jangan lupa belajar juga sahabat kreatif ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio Tangga Bencana COVID-19 Pro 2 RRI Samarinda 88,5 FM Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.